Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawin Sofiatur Rahma dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya di sini akan mengerjakan tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran sentra dengan dosen pengampunya Bapak Muhammad Fadil MPD. Langsung saja ya teman-teman. Ya, di sini pendekatan pembelajaran anak usia dini itu dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan yang berbasis siswa atau student center, yang kedua pendekatan pembelajaran yang berbasis guru, yaitu teacher center. Dari dua pendekatan tersebut lahirlah pembelajaran, yaitu Beyond Center and Circle Time, atau disebut dengan model BCCT. Ya, model pembelajaran sentra atau BCCT ini, atau disebut sentra, itu pertama kali dikembangkan di Florida di Amerika Serikat. Model pembelajaran sentra ini dilakukan di dalam lingkaran ini yaitu di mana guru duduk bersama anak-anak, kemudian guru tersebut dikelilingi oleh anak untuk memberikan pijakan kepada anak. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Di dalam sentra ini anak bermain sambil belajar di lingkungan di dalam sentra. Selanjutnya itu ada 8 macam sentra. Yang pertama sentra balok, kemudian sentra main peran besar, kemudian ada sentra main peran kecil, kemudian ada sentra memasak, kemudian ada sentra imtak, kemudian ada sentra bahan alam, dan juga seni dan kreativitas, dan ada juga sentra memasak. Ya, selanjutnya ya teman-teman, yaitu sentra balok. Sentra balok ini memfasilitasi anak dengan kegiatan yang mengenalkan berbagai bentuk, ukuran, terus kemudian keterkaitan kerapihan, kemudian ketelitian, dan lain sebagainya. Dan contoh alat dan bahan dari sentra balok ini yaitu balok yang berukuran besar, kecil, maupun berwarna. Kemudian ada juga balok aksesoris, kemudian Lego berbagai ukuran. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sentra balok itu ya, jadi di sini anak bermain sambil belajar itu atau membuat bangunan-bangunan sesuai imajinasi dan kreativitas anak. Selanjutnya ada sentra main peran besar. Nah, di sini anak itu di dalam sentra ini mengembangkan semua aspek perkembangan, yaitu mulai dari sosial, kemudian bahasa, emosi, dengan menggunakan alat atau bahan-bahan yang disediakan dalam sentra ini. Dan di dalam sentra ini permainannya itu berukuran besar dan berbentuk nyata. Contohnya seperti ini ya teman-teman, yaitu ada sentra bermain peran dokter-dokteran. Di sini anak ada yang diperiksa, kemudian ada pasien, kemudian ada dokter, terus dan lain sebagainya. Dan alat dan bahan dari sentra ini yaitu mainan untuk masak-masakan, terus mainan untuk bermain
dokter-dokteran, kemudian ada nelayanan, kemudian ada salon, terus dan tukang-tukangan dan banyak lagi. Ya, selanjutnya itu ada sentra imtak. Di sentra imtak ini anak itu dikembangkan atau dikenalkan dengan agama yang dianut anak. Kemudian anak di sini dikenalkan dengan mengenalkan agama yang dianut, kemudian bertoleransi, kemudian dikenalkan berbagai macam ibadah. Nah, alat dan bahan di sentra imtak ini yaitu maket tempat ibadah, kemudian maket alat ibadah, kemudian berbagai puzzle, huruf hijaiyah, kemudian poster tuntutan ibadah, dan salah satunya yaitu bermain plastisin atau mengenalkan huruf hijaiyah kepada anak itu dengan menggunakan plastisin. Jadi anak bisa bermain sambil belajar dengan membentuk huruf hijaiyah. Selanjutnya itu ada sentra seni. Di dalam sentra seni ini ada berbagai banyak macam seni, yaitu seni musik, kemudian seni tari, kemudian ada seni kriya, seni pahat, dan lain sebagainya. Yaitu tergantung satuan pendidikan, satuan PAUD-nya ya teman-teman, untuk mengembangkan sentranya itu seperti apa. Dan alat dan bahan dari sentra seni ini yaitu sentra seni yang mengembangkan motorik halus, kemudian ada keselarasan gerak, terus ada sentra seni tarinya, dan lain sebagainya. Dan saya contohkan ini yaitu sentra seni yang mengembangkan motorik halus anak, yaitu anak dikenalkan dengan huruf, kemudian anak menggunakan warna, kemudian ditempel membentuk huruf yang dikenalkan tersebut. Selanjutnya yaitu di sentra persiapan. Di sentra persiapan ini anak itu dikenalkan dengan mengenalkan keaksaraan awal kepada anak ya teman-teman. Penggunaan di sini penunjang kegiatan sentra ini yaitu alat dan bahannya seperti buku tulis, kemudian pensil, krayon, terus alat kertas, kain panel, dan lain sebagainya. Dan yang saya contohkan ini yaitu kegiatan anak menulis ya teman-teman, atau mengenalkan huruf-huruf kepada anak. Ya, jadi di sentra persiapan ini anak lebih ditekankan dengan keaksaraan awal atau persiapan anak sebelum melakukan pijakan-pijakan di sentra selanjutnya. Ya, selanjutnya itu sentra bahan alam. Di sentra bahan alam ini berkaitan dengan pengetahuan, sains, kemudian matematika, dan seni. Nah, di sentra bahan alam ini bahan yang memanfaatkan lingkungan bahan alam di sekitar rumah, seperti contohnya pasir, kemudian ada batuan, daun, tanah liat, dan lain sebagainya. Dan alat dan bahan dari sentra alam ini yaitu bahan-bahan alam yang ada di sekitar rumah kita, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pasir, daun, bebatuan, tanah liat, dan lain sebagainya, yaitu yang tidak lupa mementingkan kenyamanan buat anak, terus kenyamanan, dan tidak boleh ada bahan-bahan yang beracun atau berbahaya buat anak. Nah, contoh dari sentra bahan alam ini yaitu di sini anak membuat jamu
jamu, yaitu yang memanfaatkan tanaman obat-obatan di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu sentra memasak. Nah, di sentra memasak ini anak memiliki banyak pengalaman, yaitu mulai dari anak memasak, mencuci alat dan bahannya, memasak itu sendiri, kemudian di sentra memasak ini anak itu melakukan kegiatannya secara real ya teman-teman, dan jadi menyenangkan dan berkesan buat anak. Nah, aspek yang dikembangkan di sentra memasak ini yaitu aspek sosial emosional anak, terus aspek kognitif, kemudian bahasa, seni, dan nilai agama dan moral. Nah, alat dan bahan dari sentra memasak ini yaitu kompor, gelas, piring, sendok, pisau, dan perabotan memasak lainnya. Nah, di sini yaitu anak memasak atau menggoreng ubi ya teman-teman. Nah, seperti itu contoh dari sentra memasak. Selanjutnya yaitu ada 4 pijakan di sentra. Yang pertama, pijakan lingkungan main. Yang kedua, pijakan sebelum main. Yang ketiga, pijakan saat main. Dan yang keempat, pijakan sudah main. Nah, yang pertama itu pijakan lingkungan main. Nah, di sini guru itu menyiapkan lingkungan kegiatan pembelajaran anak, seperti menyiapkan karpet, menyiapkan alat tulis menulis, kemudian menyiapkan tema atau kondisi lingkungan di sekitar kelas atau lingkungan main anak. Yang kedua, lingkungan pijakan sebelum main. Nah, pijakan sebelum main ini disebut juga dengan pijakan atau kegiatan pembukaan. Nah, di sini guru bisa menyiapkan atau menyiapkan kondisi mental dan fisik anak, dan jadi anak nanti siap mengikuti kegiatan pembelajaran inti atau kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Nah, di sini guru itu bertugas menyiapkan kegiatannya, yaitu seperti mengucapkan doa atau pembiasaan, kemudian ada juga menyiapkan absensi, kemudian melakukan tugas dan memotivasi anak. Nah, selanjutnya itu pijakan saat main. Nah, pijakan saat main ini yaitu atau kegiatan inti. Di sini anak itu memainkan atau memilih sentra yang diminati atau disukai anak. Kemudian guru di sini tugasnya yaitu sebagai fasilitator untuk mengarahkan anak pada kegiatan main atau kegiatan inti tersebut. Nah, selanjutnya itu yang keempat, kebijakan setelah bermain. Nah, pijakan setelah bermain ini atau kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini guru sebagai penguat dari kegiatan inti, kemudian atau kegiatan sebelum dilakukan kegiatan inti. Nah, guru di sini yaitu menanyakan perasaan anak pada hari ini, kemudian kegiatannya hari ini itu apa. Nah, jadi di sini guru itu di akhir pembelajaran memberikan penguatan atau kegiatan yang disampaikan pada hari itu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.